Jadi menurut Aduh, kalian cewek-cewek ideal itu seperti apa? nggak matre itu ya. Istri yang ideal, istri yang ideal. Istri yang ideal. Oh, beda berarti. Saya nggak suka nih kalau ngomongin istri, Pak. Kenapa tuh? Karena masih jauh aja, Pak. Saya, saya temenan dulu aja, nggak usah serius-serius, Pak. Tapi misalkan Anda akan menikah, Anda mencari istri yang bagaimana? Kalau aku mencari istri yang seperti ibu. Kenapa? Contoh, karena ibu saya tuh gampang bercanda, nggak gampang baper, baik, betul. Suka ngasih duit lagi. Nah, itu di garis bawahi, tolong. Kalau saya ya yang pasti setia, seagama, ya nggak? Baik, tulus, menyayangi sesama, menyayangi teman-teman, lingkungan sekitar, aware terhadap perkembangan zaman. Bukan ribet kan, ribet banget kan. Keramat tuh ribet banget, makanya nih. Coba kalau ayah kalau mau nyari istri, carinya kayak gimana? Kan udah ada istri. Udah terlambat. Udah lewat masa-masa itu. Ibu, ayah nih, Bu. Ya sudah terlambat kan, sudah artinya sudah memilih dan sekarang sudah jadi istri selama 33 tahun. Ayah menikah itu lebih. Ayah menikah sama ibu itu tahun 1987. 33 tahun. Lebih ya? Iya 33 tahun. Ya kurang lebih segitulah ya. Oke, Ayah sekarang gimana coba? Tips dulu dong ya. Gimana ayah bisa bertahan selama 33 tahun? Karena anaknya 33 minggu ya udah enak ya. Lu 33 tahun. Begini, ini nasihat perkawinan buat kalian berdua ya. Termasuk Kakak Rio ini. Kakak Rio mungkin lagi dengerin juga, lagi nonton acara ini. dan kalian Jadi semua. nasihat perkawinan. Oke? Ya. Pertama, pernikahan itu adalah pertemuan dua orang yang berbeda. Berbeda karakter, berbeda latar belakang, tentu saja berbeda jenis, ya kita asumsikan ini perkawinan normal. Terus kemudian tentu saja berbeda karakter dan lain-lain. Jadi ada perbedaan. Tapi kemudian berkomitmen untuk hidup bersama. Oke? Nah, banyak orang yang kemudian setelah pernikahan baru menyadari banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi begini ya teman-teman, istri saya itu orang baik sekali. Dia itu pokoknya baik deh ya. Sangat menghargai suami, kemudian selalu memperhatikan suami. Kalau ada ibu ngomong dong. Sorry. Kaget, kita juga kaget justru gini nih. Kita juga nggak siap. Ayah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi ini kan pertemuan dua individu yang berbeda. Kalian dengerin dong. Ya. Iya, ini perbeda. Iya. Ini pertemuan dua individu yang berbeda. Nah, banyak orang setelah pernikahan menjadi satu dalam mahligai rumah tangga, kemudian kecewa. Kecewa karena baru menyadari banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat mereka merasa tidak cocok. Jadi waktu pacaran biasanya kan hal-hal yang baik aja yang kelihatan. Karena satu, dibutakan oleh cinta. Kedua, yang namanya juga baru pertemuan kan belum betul-betul memahami satu sama yang lain. Sehingga dengan demikian banyak sekali orang yang baru bertemu karena cinta yang menggebu-gebu, kemudian memaksakan diri untuk segera menikah, menjadi satu mahligai rumah tangga, kemudian baru menyadari terlalu banyak perbedaan yang membuat mereka merasa menderita. Oke? Nah, karena apa? Karena perspektif melihat. Apa itu di belakang? Tahu nih. Pancake. Pancake ya. Nah, karena mereka yang menikah ini selalu melihat dari perspektif bahwa kalau orang menikah udah pasti cocok dan bahagia.
Nah, baru kaget-kaget banyak karakter-karakter asli muncul ketika pernikahan sudah terjadi. Oke? Nah, jadi kalau ada kesadaran dari awal bahwa ketika kita memilih pasangan hidup kita, maka jangan cuma melihat persamaannya juga. Persamaannya saja. Tapi kita coba melihat bahwa memang ada perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan justru jadi fokus perhatian kita. Waduh, aku berbeda terlalu banyak karena dicari-cari perbedaannya. Tapi justru bukannya indah orang dengan latar belakang berbeda karena ada cinta, ada saling pengertian dan menerima kekurangan masing-masing. Karena banyak orang yang menikah hanya menerima kelebihan dari pasangannya dan tidak mau menerima kekurangan pasangannya sehingga dia kecewa juga. Nah, kalau kesadaran itu dari awal, ini kalian dengerin kan ya? Dengerin. Ini melek nih. Kalian mengerti atau tidak? Pastinya. Ngerti. Tapi wajah kalian menunjukkan ketidakpahaman. Emang kayak gini mukanya. Bawaan, ini bawaan, muka bawaan. Oh, dari sononya begitu ya. Oke. Nah, dengan menerima kekurangan pasangan, maka kita akan bisa menjalani bahtera atau mahligai rumah tangga ini dengan baik. Oke, dia punya kekurangan di situ, aku juga pasti punya kekurangan. Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan. Dan bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmoni. Begitu nasihat perkawinan untuk kalian berdua terutama. Ya, ini adalah senior dari pakar cinta Tangsel ya guys ya. Jadi ini nurun, kita emang nurun. Betul. Jadi coba rangkum dong Marco. Jadi kesimpulannya apa? Itu, menikah ketika Anda sudah mapan, cocok, dan siap. Betul, Manu? Nggak ada ngomong-ngomong mapannya. Dari tadi itu pikirannya kemana? Gini Pak, saya rangkum ya. Boleh. Ya, coba rangkum. Sebelum Anda menikah, ya memahami kekurangan dan kelebihannya. Betul. Jangan cuma karena banyak persamaan nih, jadi kita cocok nih. Enggak, itu yang saya bilang tadi, Bos. Kekurangan itulah yang membangun hubungannya. Apakah betul, Pak Andi? Itu yang saya bilang. Ya, edah gitu dong, nggak bisa. Ya, kalau dinilai dapat 6 lah, 6. Buset. Ya, udah lumayan. Oke, sekarang mungkin yang hadir di sini ingin kalian menilai yang namanya ayahnya Ki Candy itu di mata kalian masing-masing. Ayah juga pengen dengar nih. Ayo kita bikin dulu. Ayah artis. Coba. Ya, jadi ayah di mata kalian. Menurut saya ya, sosok Ki Candy itu di mana, di layar televisi dan di rumah itu sama aja. Ayah itu tetap demokratis, tetap apa sih, sosial ya, bakti social distancing sama. Gitu menurut saya. Ayah pokoknya the best deh. Kenapa? Karena ayah memberikan kita itu demokratis dan menganggap kita sebagai teman. Jadi kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, nggak kayak Marlo. Marlo sekarang mau ngomong. Ini bakal sedih ya. Ayah jangan sedih dulu ya. Enggak, kalau menurut saya, ini apa sih ditanyain apa? Ayah di mata kamu, nak. Ayah di mata saya ya sebagai sosok ayah saya. Enggak salah sih, ya kan? Tapi long versionnya apa? Ayah di mata anak-anaknya adalah sosok yang benar, nggak ada bedanya sama yang di TV. Bedanya mungkin di rumah lebih sering bercanda daripada di TV kali ya. Mungkin di TV itu kan karena lebih menjadi publik kan, di mata publik. Harus jadi ada nilai yang disampaikan. Ya bagus, jaim, jadi ayah tuh bisa ayah tuh bisa menempatkan diri, tapi di mana saatnya gue harus jadi ayah, di mana gue saatnya harus jadi teman, di mana gue saatnya harus menjadi ayah. Hah? Maksudnya di dalam TV, maksudnya di dalam publik, di mata publik dan di mata anak-anak tuh beda ngelihatnya.
Oh, betul. Itu loh. Jadi kalau Anda pikir ayah saya serius, ayah saya jahat, ayah saya suka marah, ayah saya terlalu kaku, benar. Emang ada yang berpikir ayah jahat, ayah itu? Nggak ada. Kan Nggak kalau ada. Kalau ada, hampir uang gua nggak diturunin. Kalau ada tadi kan. Nah, tidak guys. Ayah itu, kalian kalau tahu ayah aslinya, wah, Ayah itu Jayus, berarti nulanya ke gua. betul. Ayah kalau udah ngobrol sama Karama, si Jayus sama si lebih Jayus. Bercandanya nggak lucu banget, bercanda yang lucu. Bercanda bapak-bapak WA. Nah, gitu. Kalau menurut ayah sendiri gimana? Tunggu dong, ayah lagi baca nih pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Coba kalian yang bacakan, kalian yang jawab. Nih. Bangga nggak Marco Marlo punya ayah Andi F. Noya? Wah, Yuli pertanyaan yang sangat bagus ya, berbobot sekali. Jadi gini, kami dari dulu selalu bangga menjadi anaknya Andi F. Noya, mau dia terkenal nggak terkenal pun. Sebelum dan sesudah dia punya acara, sebelum dan sesudah dia sudah menjadi public figure, kita sudah bangga memiliki ayah yang seperti ayah sekarang. Nah, kami sering sekali menutupi bahwa ayah kita bukan Andi Noya, dan kami suka nggak suka kalau dipanggil anaknya Andi Noya atau enggak anaknya Candy gitu. Karena pertama, kami punya nama. Nama saya Marlo, nama dia Marco. Halo. Nah, terus kedua, gue nggak suka dengan embel-embel anaknya siapa gitu loh. Misalkan ada sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri dari nol gitu, ketika udah sukses, tiba-tiba enak aja orang ngomong, oh ya jelas anak kaki Andy. Nah itu menurut gue nggak make sense. Kayak gue aja nggak pernah bawa bapak lu gitu loh. Kenapa lu bawa bapak gue? Nggak ada hubungannya. Marlo di YouTube tuh subscriber saya 100.000. Oh iya anak kaki Andy. Marlo kemarin jalan sama cewek cakep banget. Jelas anak Andy. No, yang nggak ada hubungannya bang, gitu loh. Aduh jorok lah. Tuh ada yang nanya, Gitu. boleh pakai narkoba atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Gini loh, Anda tuh kalau bertanya dipikir dulu. Sama kayak boleh nyuri motornya polisi nggak? Nah, atau nggak sama kayak boleh mampir ke neraka nggak gitu loh. Dipikir dulu, tolong. Anda Tolong. punya akal. Ya kan bertanya nggak masalah, karena Masalah Pak. katanya kalian itu kok semua pakai tato. Tetap dulu kalau mau pamer. Mana? Nah, Terus kenapa ya kalau pakai tato ya? Jadi siapa yang tatoan di anak-anak ayah? Kario betul. Kalian berdua? Apa itu maksudnya? takut jalan. Tahu serem. Nggak boleh. Jadi mereka ini semua tatoan semua. Jadi ibunya udah marah-marah tuh. Tiap hari tatonya nambah. Nah, gini loh, guys. Preman. Tapi kita tuh bikin tato, Nah, udah tahu konsekuensinya apa gitu loh, guys. Jadi dari dulu ayah ibu tuh bilang ke kita nggak boleh bikin tato. Jadi bukan karena kalian lihat kita tatoan kayak, ternyata itu Andi Noya santai banget, anaknya dibolehin bikin tato. Kagak. Dimarahinnya 2 bulan. benar. 2 tahun sebenarnya. Nah, tapi karena kami menurut kita udah besar, dewasa, udah cukup buat memutuskan pilihan kita sendiri maunya apa. Betul. Kalau lu mau lakuin sesuatu, harus tahu dulu konsekuensinya. Kedua, bisa bertanggung jawab dengan hidup lu sendiri. Itu Ada sebab, ada akibat. ada aksi, ada reaksi. Coba cerita waktu ayah mau ditindik. Ayah ditindik atau tidak? Ini kan anak-anak tiga telinganya ditindik. Nah, kalau ayah gimana ayah? Ayah tuh jadi mau ikut-ikutan nindik. Ya. Terus saya bilang, ya udah ayah nindik deh. Pengen nyoba. Biasa. Puber ketiga. Belas. Nah, tiba-tiba ayah ngomong sama ibu, "Papi, aku mau tindik juga ya." Dimarahinlah sama ibu. Kata ibu, ayah kalau tindik, nggak usah panggil aku istrimu lagi. Iya. Kalau itu alasannya langsung ayah tindik aja itu. Parah ibu. Jadi ini dong cerita taruhan.
kalau ayah ditindik, nanti kata ibu dibayar 1 juta tuh. Ini Yang di Pondok Indah Mall. Iya, di Iya, Paris. iya. Terus? Habis makan. Habis makan. Terus saya mau Jadi tindik. gini, kalian lupa ya. Jadi satu Lupa, hari lupa. kan kita bertiga bilang, kalian bilang, ayo ayah tindik sekalian yuk. Ayo, ayo. Nah, ibu juga boleh lah. Kata ibu ya sudahlah sana ditindik juga. Nah pas waktu mau ditindik, kalian kan bilang, tapi ayah harus siap-siap. Karena kira-kira 1 bulan atau 2 minggu ininya bakal luka terus kan. Ya. Nah ayah bilang bagaimana Kick Andy tampil di televisi telinganya masih luka gitu. Akhirnya nggak jadi. Jadi bukan karena ibu marah, ibu sih boleh aja kan. Memang terakhir Boleh, ibu boleh. bilang, "Hah? Kemana Tapi kan aja waktu muda?" Tapi kan ibu bilang aneh ya. Iya, ibu bilang, itu kan harusnya waktu muda dulu. Udah seumur Iya. gini, dia bilang kemana aja. Pubel banget ya, pubel. Tindikan pertama saya itu waktu saya kelas 2 SMP. Tindikan pertama Andi Noya di umur 50. Telat banget, telat. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ini pertanyaannya Oh, nggak ada yang Ibu. berbobot ya. Coba panggil ibu. Katanya Ibu. ada yang mau tanya ibu. Halo, Ibu, apa tuh? kenapa dulu ibu mau nikah sama ayah? Kayaknya bolak-balik deh ditanyanya. Ya udah jawab, Bu. Karena Andi Noya itu pekerja keras. Kedua, karena Andi Noya itu serius waktu deketinnya. Ketiga, walaupun selepatannya banyak. Apa tuh? Gimana? Itunya banyak lah. Apa jelasin. Apaan? sampingannya. Nggak muat. Oke, jadi Nih, ibu ada yang bilang apa nih. enaknya punya anak laki-laki? Enaknya, nggak rebutan. Aku cantik sendiri. Iya, ibu paling cantik. Nggak pernah rebutan apa-apa. Jadi kita happy. Nggak enaknya Lipstick, nggak bisa diskusi tentang pakaian. Jadi kalau ibunya tomboy maaf aja karena ya anaknya laki semua. Nah, makanya jadi peraturan kita dari dulu adalah untuk pacar-pacar kita, kalau kalian bisa deketin ibu kita dan memenangkan hatinya, kita nikahin kalian. Betul. Langsung. Nggak langsung juga sih. Nggak langsung juga. Ya. Anakku mau makan apa? Batu. Maksudnya langsung kayak dikunci gitu loh. Makanya ibu tuh suka deket banget sama pacar-pacar kita. Iya. Nggak sih, pacar-pacar gua sih. Betul, sama... Kenapa? Betul. Aku nunduk. Betul. Teringat masa kecilku. Pertanyaan dong. Pertanyaan. Ibu tambah anak Tuh, satu cewek ada yang dong. mau daftar. Aku mau. Menantu yang ideal buat ibu yang seperti apa? Mantu yang ideal. Udah pasti yang Menantu sayang yang ideal. ini dong. Udah pasti yang sayang sama ibu. Ya. Terus. Terus yang cinta sama anaknya. Terus. Terus Sopan. sopan. Terus. Tidak merokok. Tidak. Terus. Kaya. Yang kalau bisa sih seiman. Terakhir ada yang mau disampaikan kepada kalau ini penggemar Kick Andy apa, penggemar The Loco apa? Ya dari Kick Andy dulu lah. Pesan dan pesan. Maksudnya ayah yang harus ngomong. Iya, ayah nyuruh kita ngomong, nyuruh dia ngomong. Maaf ya. Ya. Kakak saya agak-agak. Mohon maaf nih kan. Buat para penonton Kick Andy, Betul. terima kasih sudah menonton ayah saya. Betul. Tanpa kalian, para penonton Kick Andy yang setia, Betul. kita nggak bisa makan. Betul. Dan juga ternyata Kick Andy itu salah satu program yang sangat mendidik loh di Indonesia. Kalau itu ada siapa tuh? Lemah Lu mana? udah di sini semua. Kok kita ditinggal sih? Kak, bawa kan naik, Kak. Wah. Soalnya ada yang bilang ini dikiranya apa? Bener lu ya. Settingan enggak. Nah, lo. Ini Oh,
Ternyata di sini markas Kick ini. Oh, akhirnya. Ini markas Kick ini. Ini markas Kick Andy akhirnya. Iya. Oh, gini nih, Bos. Ini nih, Pak, kalau pulang jam 12 malam katanya ngantor nih. Ternyata cuma di Gini atas. nih. Jadi tadi mereka di bawah, sekarang mereka di atas. Sini ngomong-ngomong kita nggak punya foto, Botak sekarang. nggak punya foto berlima, guys yang lagi nonton fotoin dong. Foto. Itu saran. Kirim ya. 3, 2, 1. Bukan pakai peci ya? Oh gitu. Baca dong. Ya, teman-teman, tinggal berapa menit lagi nih? Udahan nggak apa-apa. Oke, tinggal 8 menit. Terakhir, kasih pesan-pesan kepada semua. Woi. Kick ini harus kelihatan. Iya, Kick Andy ini acara Kick Andy nih. Buat kalian semua yang nonton, pertama buat kalian semua yang nonton, jangan lupa kalau PSBB itu masih berlaku ya guys ya. Sebelum ada pemberitahuan dari gubernur, dari pemerintah setempat, tolonglah dipatuhi PSBB ya. Dipatuhi. Kami sudah 2 bulan di sini ya. Anda pikir kami tidak mau ke mall kah? Kulacak kau. Ibu juga udah pengen ngopi-ngopi. Sabar. Udah sabar. Pengen ke salon. Jadi tahan diri dong. Supaya semuanya sehat. Iya, Bu. Soalnya kalau gini guys, PSBB dilanggar diperpanjang. Sampai kapan? Mau kulacak kalian semua? Ini maaf ya, keluarga kurang inspiratif. Padahal Kick Andy harusnya inspirasi loh, tapi ini kenapa begini ya? Ya memang gini Ini kadang-kadang. idenya siapa ngumpulin kita seperti ini nih? Ini, coba ini satu lagi nih. Ini keluarga baru lagi nih. Tuh. Gigit tangan saya. Tuh. Namanya Kenta, menggantikan Kuma. Subtitle. Kenta. Oke, semua. Oke, sampai jumpa. Keluarga Cemara pamit. Sampai bertemu di live selanjutnya. Sampai ketemu. Salam. Sehat selalu. Iya, belum lebaran. Belum. Maafin dulu aja ya. Maafin ya kalau kelakuannya minus. 1, 2, 3. Aku enggak. Oh enggak ini 1, 2. Lalu juga harus cepetan. Oke. Oke, bye. Thank you guys.